Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Zahra dengan NIM 19026010 dari Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi terkait mata kuliah preservasi dan konservasi. Baiklah, materi pertama saya akan membahas tentang peta, slide, fotokopi, dan tinta. Peta adalah sarana referensi yang memberikan informasi mengenai letak suatu daerah, keadaan politik, hasil tambang, bahasa, dan sebagainya. Fungsi peta yang pertama itu menunjukkan informasi tentang posisi atau lokasi suatu wilayah di muka bumi. Yang kedua, menggambarkan kondisi fisik dan non-fisik daerah, misalnya kepadatan atau jumlah penduduk. Yang ketiga, memperlihatkan ukuran atau luas daerah. Yang keempat, menyajikan data tentang suatu wilayah. Selanjutnya, cara penyimpanan peta yang baik. Yang pertama, peta disimpan di dalam lemari dan rak. Yang kedua, letak rak harus sesuai dengan lingkungan sehingga mudah dicapai dan dipakai. Yang ketiga, rak sebaiknya berbahan dasar yang terbuat dari kayu yang baik atau besi baja. Kedua itu slide. Slide merupakan salah satu jenis bahan audiovisual yang banyak digunakan di perpustakaan, terutama untuk mendukung pengajaran dan penelitian. Audiovisual berasal dari bahasa Latin, audio yang dari kata audere yang berarti mendengar, sedangkan visual dari kata visus yang berarti melihat. Macam-macam slide ada 4. Yang pertama itu lateral slide, yang kedua slide yang berukuran 2x2, yang ketiga slide dengan suara, yang keempat proyektor untuk slide. Selanjutnya, cara pemeliharaan slide. Yang pertama, penyimpanan slide dilakukan secara berhati-hati. Yang kedua, tempat penyimpanan slide sebaiknya tidak menghabiskan ruangan yang tersedia dan bebas dari cahaya luar, debu, dan kelembapan. Yang ketiga, jangan membiarkan slide berserakan di atas meja, karena akan mudah sekali slide terkena langsung oleh sinar matahari dan debu. Yang keempat, slide juga rawan sekali terhadap goresan, karena sekali goresan maka akan terproyeksi goresan tersebut dan gambarnya akan rusak. Yang kelima, debu yang menempel pada permukaan slide harus dibersihkan dengan hati-hati dan menggunakan pembersih khusus dari kain atau kertas yang lunak. Yang keenam, kelembapan juga sangat berbahaya bagi slide sebab mudah tumbuh jamur dan merusak bahan warna. Yang ketiga, yaitu fotokopi dan tinta. Fotokopi adalah bagian dari kegiatan pelestarian bahan pustaka. Untuk menjaga sebuah buku, misalnya buku tersebut sudah lapuk, hendaknya fotokopinya yang dipinjamkan kepada perpustakaan. Tetapi, memesan fotokopi juga berbahaya bagi buku atau majalah yang berjilid. Banyak buku atau majalah yang berjilid rusak karena penggunaan fotokopi. Yang selanjutnya itu tinta. Tinta adalah campuran bahan pewarna dengan air, bahkan cairan dari buah yang berwarna atau tumbuhan berwarna maupun darah hewan yang dapat digunakan sebagai tinta. Macam-macam tinta ada 3. Yang pertama tinta tulis, yang kedua tinta cetak, yang ketiga ballpoint. Materi yang kedua yaitu perbaikan bahan pustaka dan restorasi. Yang pertama itu menambal. Menambal adalah menutup bagian bahan pustaka yang berlubang dengan kertas Jepang, kertas handmade, bubur kertas glam, atau kertas tisu yang berperakat. Cara menambal bahan pustaka. Yang pertama, pilih kertas sesuai dengan kondisi bahan pustaka dan juga kertas yang sesuai dengan untuk menambal. Yang kedua, bagian tepi lubang atau potongan kertas yang hilang dikikis dengan menggunakan cutter. Yang ketiga, oleskan perekat dengan hati-hati pada bagian tepi lubang atau bagian yang terkikis. Yang keempat, letakkan kertas menambal di atas lubang atau bagian kertas yang hilang. Yang kelima, kertas penambal yang terletak di luar pada bagian lubang dikikis dengan menggunakan cutter. Yang keenam, kertas harus disatukan di atas bagian yang telah ditambal dan sedikit ditekan agar merekat dengan baik. Setelah kering, letakkan dengan menggunakan tulang perlipat. Nyambung dilakukan untuk merekat bagian yang sobek atau lemah karena lipatan. Biasanya diperkuat dengan potongan kertas atau jenis tertentu.
agar bagian yang sobek tidak menambah besar atau lebar. Yang ketiga itu menjilid. Penjilitan adalah suatu cara untuk menghimpun atau menggabungkan beberapa lembaran kertas menjadi satu, serta dilapisi cover. Menurut Perpustakaan Republik Indonesia, penjilitan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, jilid dengan sampul atau soft cover, yaitu menjilid dengan cover tipis atau kertas yang mempunyai berat antara 160 gram sampai 320 gram. Yang kedua, dengan sampul kertas keras atau hardcover, yaitu menjilid dengan cover tebal atau karton yang mempunyai berat di atas 320 gram. Yang keempat yaitu penyiangan. Penyiangan adalah kegiatan pemilihan terhadap koleksi bahan pustaka yang ada di perpustakaan. Kegiatan penyiangan dilakukan agar bahan pustaka yang tidak sesuai diganti dengan bahan pustaka yang baru. Bahan pustaka yang disisingi biasanya bahan pustaka yang isinya tidak relevan lagi, yang sudah usang, atau isinya sudah tidak lengkap. Bahan pustaka yang sudah ada edisi terbarunya dan bahan pustaka yang fisiknya sudah sangat rusak. Yang kelima yaitu stock of name. Stock of name merupakan kegiatan perhitungan kembali koleksi bahan pustaka yang dimiliki oleh perpustakaan. Menurut Sulistyo Basuki, pada tahun 1991, stock of name adalah pemeriksaan fisik terhadap buku yang tercetak yang dimiliki oleh perpustakaan. Sebelum melakukan kegiatan ini, diperlukan pertimbangan terlebih dahulu pada layanan yang dibutuhkan dan kapan waktu yang tepat untuk melakukan kegiatan stock of name agar tidak terganggu pelayanan yang disediakan oleh perpustakaan kepada penggunanya. Materi yang ketiga yaitu pelestarian bahan pustaka dengan sistem penjilidan. Penjilidan merupakan kegiatan melindungi bahan pustaka dari kerusakan yang bisa menggunakan hardcover, dan juga penjilidan juga dapat dilakukan dengan menggunakan benang, paku atau staples. Bahan pustaka yang rusak seperti buku, lem atau jahitan yang lepas, sampul atau yang sudah rusak dapat diperbaiki dengan cara menjilid kembali. Penjilidan kembali dimaksud untuk mempertahankan bentuk fisik sekaligus mempertahankan kandungan informasi yang ada di dalamnya. Tujuan penjilidan ada tiga. Yang pertama, mempertahankan dan melindungi bentuk fisik buku. Yang kedua, mempertahankan dan melindungi kandungan informasi yang dalamnya. Yang ketiga, memudahkan penggunaan bahan pustaka karena mudah dibolak-balik. Selanjutnya, jenis-jenis penjilitan. Yang pertama, jilid hardcover, yaitu jenis jilid yang covernya terbuat dari bahan kardus khusus sehingga terkesan kaku dan tebal. Yang kedua, jilid soft cover, yaitu jenis jilid yang covernya ringan dan tipis dengan cara kertas cover yang dilaminating. Yang ketiga, jilid kaye, yaitu jilid ini cocok untuk jumlah halaman yang sedikit seperti majalah dan buku tulis. Yang keempat, jilid dengan tanda atau signature binding, yaitu memperhatikan tanda bahan pustaka yang akan dijilid, di mana dokumen dibagi dalam kuras-kuras. Contohnya, buku rujukan yang tebal, atlas, dan sebagainya. Yang kelima itu jilid lem panggung. Biasanya digunakan untuk buku novel atau buku ajar. Kelemahan jilid ini adalah buku tidak bisa dibuka rata. Yang keenam, jilid spiral. Jilid ini jarang ditemukan pada koleksi bahan pustaka. Biasanya digunakan untuk buku tulis atau dokumen-dokumen khusus seperti laporan tahunan. Jilid spiral terbagi dua, yaitu jilid spiral spastik dan spiral kawat. Yang ketujuh itu jilid lakban. Jilid lakban biasanya digunakan untuk makalah, laporan, dan lain sebagainya. Kelemahan jilid lakban adalah bahan pustaka tidak dapat dibuka rata dan sukar difotokopi. Selanjutnya kita masuk pada materi yang keempat, yaitu menjilid buku. Teknik menjilid dalam buku terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu menjahit. Dalam menjahit buku dapat dilakukan dengan cara menumbuhkan halaman buku dan melipat tulang belakang. Pada tulang belakang yang menembus 3 lubang dengan jarum dan dibuat untuk menusuk kertas yang lebih mudah dan dapat menempatkan kabus
di dalam ujung jarum sehingga tidak melukai tangan. Yang kedua itu menjilid dengan pita. Menjilid dengan pita menggunakan teknik mengikat dekoratif. Untuk metode ini, halaman tidak harus dilipat dan harus ukuran penuh pada halaman yang ditumpuk di atas satu sama lainnya. Pukulan lubang di sepanjang tulang belakang buku. Yang ketiga yaitu menjilid dengan staples. Untuk sebuah buku tipis, menjilid dengan staples adalah cara yang termudah untuk mengikatnya. Dengan cara cukup melipat halaman pada tulang belakang dan tumpukan halaman dalam urutan yang benar. Yang keempat itu professional binding. Dalam professional binding, langkah pertama yang dilakukan adalah halaman diatur dalam urutan dan dilipat. Yang kedua, tanda ditempatkan pada halaman di mana mereka akan dijahit bersama-sama. Mereka adalah yang dijahit pada bingkai yang telah digunakan selama ratusan tahun untuk mengikat buku. Halaman-halaman ditekan bersama untuk melipatnya. Lem yang digunakan untuk memperkuat tulang belakang buku. Halaman yang dipotong untuk ukuran yang tepat, kemudian diletakkan pada penutup, dan bisa dari berbagai komplektivitas untuk memungkinkan fleksibilitas. Selanjutnya, materi yang kelima yaitu pelestarian nilai informasi. Yang pertama itu ada mikrofilm. Mikrofilm adalah istilah untuk berbagai bentuk mikro yang dituangkan dalam film. Film yang digunakan terdapat berbagai ukuran, misalnya ada yang 8 mm, 16 mm, dan 70 mm yang berguna untuk menyimpan surat kabar. Penggunaan mikrofilm menjadi meningkat karena secara luar biasa adanya pengakuan bahwa sebagian besar buku, majalah, atau surat kabar memiliki kualitas kertas yang buruk. Dari mikrofilm yaitu banyaknya informasi yang dapat disimpan dalam ruangan kecil. Dan tujuan paling utama dalam perekaman mikrofilm adalah untuk melestarikan dokumen langka dan menjaganya dari kerugian kehancuran karena kualitas fisik dokumen yang menurun. Selanjutnya, keberadaan mikrofilm di perpustakaan. Keberadaan mikrofilm di perpustakaan terbagi menjadi dua, yaitu mikrofilm sebagai suplemen dan mikrofilm sebagai komplemen. Mikrofilm sebagai suplemen di mana pengguna mencari bahan atau dokumen yang mereka perlukan melalui mikrofilm, namun di perpustakaan tersebut juga terdapat bahan aslinya. Yang kedua, mikrofilm sebagai komplemen, yaitu apabila di perpustakaan tidak ada bahan aslinya, jadi informasi tersebut hanya ada dalam mikrofilm saja. Selanjutnya itu alasan penggunaan mikrofilm di perpustakaan. Yang pertama itu untuk melestarikan koleksi yang mempunyai nilai sejarah. Yang kedua, menyelamatkan koleksi yang sudah rusak. Yang ketiga, melengkapi koleksi yang tidak tersedia dalam bentuk cetak dan koleksi langka. Yang keempat, mempermudah dan menggunakan bahan-bahan yang asalnya bertumpuk. Yang kelima, menghemat uang dalam pengiriman. Yang keenam, mengurangi kerusakan. Yang ketujuh, selanjutnya yaitu CD-ROM. Pada tahun 1982, the Library of Congress bermaksud mengadakan pelestarian dokumen dengan teknologi video disk. Dan sekarang akhirnya berkembang menjadi bisnis sangat maju dalam dunia penyimpanan dan penyebaran informasi. Serta kemampuan pelestariannya dapat diandalkan. Data atau informasi digital yang sudah disimpan atau direkam dalam CD-ROM tidak bisa dihapus atau ditambah oleh pemakainya. CD-ROM hanya dapat dibaca menggunakan CD drive ke komputer. Untuk menelusuri informasi dalam CD-ROM, perlu perangkat khusus yang berfungsi untuk memerintah komputer mengakses informasi ke dalam CD-ROM tersebut. Selanjutnya yaitu keunggulan CD-ROM. Yang pertama, memiliki daya tampung yang besar. Yang kedua, memudahkan penelusuran literatur. Yang ketiga, memudahkan pembuatan katalog. Yang keempat, tidak menggesek kedudukan pustakawan. Yang kelima, membantu pustakawan. Yang keenam, mempercepat penerbitan di Indonesia. Selanjutnya itu pelestarian CD-ROM. Yang pertama, memperhatikan sifat atau watak komputer. Yang kedua, disk drive harus rajin dibersihkan dengan alkohol. Yang ketiga, hindari adanya virus pada komputer. Yang keempat, jaga temperatur ruang tetap dingin. Standar kelembapan yang berkisar antara 40-60%. Yang kelima, tempat disk pada tempat yang terlindung dari sinar matahari dan sumber panas lainnya.
Selanjutnya, materi yang keenam itu prosedur ahli media. Yang pertama itu pengertian ahli media. Ahli media merupakan proses pengelolaan dokumen dari bentuk fisik menjadi bentuk elektronik yang kemudian dapat dikelola menggunakan teknologi informasi. Ahli media dilakukan dalam rangka pemeliharaan terhadap arsip yang memiliki nilai guna penting. Kegiatan ahli media juga membantu proses pencarian dokumen dengan lebih cepat dikarenakan kemampuan sistem dalam mengelola data arsip yang lebih cepat dan efisien. Selanjutnya itu keuntungan ahli media. Yang pertama, meningkatkan bisnis dalam proses menjadi lebih cepat dan hal akses dan proses temu kembali informasi. Yang kedua, pemberian informasi lebih baik dan pengambilan keputusan lebih cepat. Yang ketiga, layanan arsip yang lebih baik karena lokasi arsip lebih cepat diketahui. Yang keempat, mengurangi waktu yang dibutuhkan oleh petugas dalam mencari informasi. Yang kelima, memudahkan dalam pertukaran informasi antar unit atau organisasi. Yang keenam, menekan biaya dan memberi kemampuan untuk menyediakan informasi secara akurat, cepat, dan transparan sesuai permintaan pemegang kewenangan maupun kebutuhan suatu regulasi. Yang ketujuh, mempunyai persiapan akan bisnis dan risiko yang mungkin terjadi. Yang kedelapan, penekanan biaya karena berkurangnya penciptaan, penyimpanan, temu kembali, dan pengelolaan atas media kertas. Selanjutnya itu prosedur ahli media. Yang pertama itu koleksi buku. Langkah pertama itu scan koleksi proceeding seluruhnya dari mulai cover sampai dengan halaman terakhir. Yang kedua, hasil scan keseluruhan tersebut diberi nama sesuai judul covernya. Yang ketiga, file dengan nama tersebut digunakan untuk keperluan database buku. Yang keempat, data keperluan database atau IPTAN. Selanjutnya, file yang tersebut diabstrak berdasarkan judul artikelnya. Yang kelima, setiap file dari artikel tersebut dientrikan ke dalam database IPTAN. Yang kedua itu majalah. Angka pertama itu scan halaman cover dan setiap halaman artikel dalam majalah, kemudian diberi satu nama dan file tersebut diekstrak satu persatu berdasarkan judul artikelnya. Setiap artikel di scanning tersendiri dalam satu file lengkap dengan lampiran dan lain-lainnya. Yang kedua, scan dilakukan setiap artikel kemudian diberi nama. Selanjutnya, artikel kedua di-scan dan diberi nama. Demikian selanjutnya untuk artikel berikutnya. Yang ketiga yaitu teknologi tepat guna. Koleksi yang dimasukkan kepada teknologi tepat guna berasal dari liptan, lip, poster, dan sejenisnya yang bersifat teknologi tepat guna. Selanjutnya yaitu standar penamaan file. Penamaan file dimaksud untuk memperoleh susunan nama hasil scan. Kita harus membedakan pengelolaan atau penyimpanan file hasil scan dengan penamaan file hasil scan. Hal tersebut dimaksud agar apabila file PDF tersebut dipindahkan ke posisinya seharusnya di bawah database-nya masing-masing, maka kita tidak perlu lagi mengubah susunan nama file tersebut setelah di-link ke database-nya. Standar penamaan file yang pertama itu koleksi buku. Untuk teknik scanning dan penamaan file pada buku untuk digital, biasanya buku di scanning terdiri atas cover dan semua artikel yang terdapat dalamnya. Penamaan direktori sesuaikan dengan nama penerbit, di mana untuk penerbit dari pusat dan balai penelitian mencantumkan singkatan nama pusat atau nama balai yang bersangkutan. Contohnya, Bali garing 2008-pen 1 PDF, yang artinya buku terbitan BPTB Bali tahun terbit 2008 dengan subjek atau tema tanaman pangan dan nomor urut 1. Selanjutnya itu koleksi proceeding. Untuk penamaan proceeding, penamaan file proceeding disesuaikan dengan waktu terbit proceeding yang biasanya terdiri atas proceeding 1, proceeding kedua, dan seterusnya dalam tahun yang sama. Penamaan file untuk proceeding yaitu dengan nama penerbit, garing tahun terbit, garing nama file. Contohnya dapat dilihat pada layar. Selanjutnya yaitu koleksi buku edisi khusus. Penamaan filenya sama dengan buku atau proceeding, yaitu dengan nama direktori, garing penerbit, garing tahun terbit, garing nama file edisi khusus.
Selanjutnya itu koleksi majalah. Penamaan file untuk majalah atau jurnal hasil digitasi adalah dengan dicantumkan nama file maksimal tersusun dalam 8 digit atau karakter dengan urutan penamaan sebagai berikut, yaitu nama direktori majalah, garing tahun terbit, garing nama file. Untuk penamaan majalah atau jurnal khusus harus sesuai dengan nama dalam daftar direktori majalah yang telah ada. Selanjutnya yaitu koleksi teknologi tepat guna. Yang pertama itu koleksi brosur. Koleksi brosur di scanning yang terdiri atas cover dan semua artikel terdapat di dalamnya. Seperti contoh, Bali garing 2008 garing pen PDF, yang artinya brosur terbitan BPTP Bali tahun 2008 dengan subjek atau tema tanaman pangan dan nomor urut 1. Yang kedua itu koleksi Liptan. Koleksi Liptan termasuk pada kelompok teknologi tepat guna. Selain Liptan dimasukkan T3 atau poster, pamflet, dan sebagainya. Selanjutnya itu materi yang ketujuh, yaitu perawatan dan penyiangan bahan pustaka. Yang pertama kita masuk ke perawatan bahan pustaka. Menurut KBBI, perawatan berarti proses, cara, perbuatan, merawat, dan memelihara bahan pustaka. Perawatan adalah kegiatan menjaga atau mengusahakan agar bahan pustaka awet dan terawat dengan baik dan terhindar dari kerusakan-kerusakan bahan pustaka. Selanjutnya yaitu penyiangan bahan pustaka. Penyiangan merupakan suatu upaya dalam mengeluarkan koleksi dari susunan rak karena tidak diminati terlalu banyak eksemplarnya, telah ada edisi terbaru, maupun koleksi tersebut tidak relevan lagi terhadap pemenuhan kebutuhan informasi pemustaka. Di sisi lain, penyiangan koleksi merupakan kegiatan pemindahan atau penarikan atau pengeluaran bahan pustaka yang kurang atau sudah tidak dimanfaatkan oleh pengguna. Selanjutnya yaitu tujuan penyiangan. Yang pertama, menyelamatkan nilai informasi suatu dokumen. Yang kedua, menyelamatkan fisik dari suatu dokumen. Yang ketiga, mengatasi kendala ruangan yang kecil atau sempit agar memperoleh tempat yang luas. Yang keempat, mempercepat proses temu kembali. Yang kelima, agar koleksi bisa dimanfaatkan secara maksimal sebagai sentral informasi yang akurat, relevan, dan up to date. Yang keenam, memungkinkan petugas perpustakaan untuk mengelola koleksi lebih efektif dan efisien. Selanjutnya itu fungsi penyiangan bahan pustaka. Yang pertama, menghemat tempat. Yang kedua, menghemat waktu. Yang ketiga, membuat koleksi lebih menarik. Yang keempat, meningkatkan reputasi perpustakaan. Yang kelima, mengetahui kebutuhan koleksi. Yang keenam, mendapatkan masukan yang konstan pada kekuatan dan kelemahan koleksi. Selanjutnya yaitu kriteria penyiangan bahan pustaka. Yang pertama, penyiangan berdasarkan penampilan atau kondisi. Yang kedua, penyiangan berdasarkan volume berlebihan atau duplikat. Yang ketiga, penyiangan berdasarkan konten miskin. Yang keempat, penyiangan berdasarkan bahasa. Yang kelima, penyiangan berdasarkan kelas khusus dari koleksi. Yang keenam, penyiangan berdasarkan usia koleksi. Yang ketujuh, penyiangan berdasarkan kelas khusus dengan usia tertentu yang untuk disiangi. Yang kedelapan, penyiangan berdasarkan karya khusus atau untuk majalah dan serial. Selanjutnya itu prosedur penyiangan bahan pustaka. Prosedur penyiangan bahan pustaka yang pertama yaitu dengan melakukan pemilihan bahan pustaka yang akan disiangi. Yang kedua, pencabutan kartu katalog buku. Yang ketiga itu pengecapan. Yang keempat, penyusunan buku di gudang. Dan yang kelima itu membuat berita acara. Selanjutnya itu kendala dalam penyiangan bahan pustaka. Yang pertama, adanya rasa bangga terhadap koleksi yang dimiliki, seperti adanya perasaan tidak rela membuang bahan pustaka tersebut. Yang kedua itu masih terdapatnya anggapan bahwa kuantitas koleksi yang menentukan kualitas. Yang ketiga itu adanya anggapan bahwa penyiangan bertentangan dengan tujuan pengadaan atau konsep membangun koleksi. Yang keempat itu masih adanya prosedur yang rumit, terutama untuk koleksi perpustakaan pemerintah, karena setiap pengeluaran harus melalui prosedur dan tahapan yang dapat memakan waktu lama dan terlihat sangat rumit.